Bapak Ibu, selamat pagi. Oke, disclaimer dulu ya, karena tadi kan Google nih, bahas Google. Nah, aku akan mention ini ya, kompetitornya juga di sini. Jadi saya netral di sini ya, saya nggak memihak sama sekali. Jadi ya itulah. Oke, saya mulai dari 3 minggu lalu. Saya dikirim dari kampus ke sekolah SMA saya. Walaupun saya sudah alumni, saya dikirim dan saya tanya-tanya ke guru saya di SMA. Karena saya juga content creator, saya tanya-tanya tentang AI dan ChatGPT. Saya tanya ke ibu guru saya, Bu, apa ibu menggunakan ChatGPT di sekolah? Lalu beliau jawab, untuk sekarang enggak. Saya saja baru diperkenalkan ChatGPT 1 bulan yang lalu. Dan itu pun hanya sekilas. Lalu saya tanya lagi dong, kalau murid cheating atau kalau murid menyontek di kelas ataupun menggunakan ChatGPT buat ngerjain tugas gimana, Bu? Terus beliau jawab, ya saya kurang tahu ya, mungkin bisa ditanyakan ke siswanya langsung. Kan saya bingung nih. Saya jadi bingung. Oke, itu case pertama. Case kedua, saya melihat ketika ada ChatGPT diluncurkan, tiba-tiba ada gelombang besar dari universitas-universitas ataupun sekolah-sekolah di Eropa ataupun di Barat, yaitu menolak dengan kehadiran ChatGPT. Dia merasa, wah ini bahaya nih. Murid-murid kalau pakai ChatGPT terancam nih guru-guru nih. Ataupun ya edukasi pendidikan terancam gitu ya. Jadi mereka nge-ban, bahkan device di sekolah mereka di-ban, nggak boleh akses ChatGPT. Nah, saya jadi bertanya-tanya nih, kok bisa yang harusnya menjadi garda terdepan dalam pendidikan, di mana mencetak orang-orang atau siswa-siswa yang paham mengenai teknologi malah dihindarkan dengan teknologi yang ada. Dan saya melihat ada 3 stakeholder pendidikan. Di sini nggak ada sinkronisasi. Jadi tadi case pertama guru yang saya tanya, dia nggak tahu muridnya pakai ChatGPT atau enggak, dan murid juga ya pakai biasa, dan manajemen sekolah atau kampus juga nggak ada kebijakan mengenai AI atau ChatGPT. Jadi nggak ada sinkronisasi nih antara ketiga stakeholder ini. Nah, padahal industri, kalau kita tahu, kita mempunyai feeling bahwa industri harus kerjasama dengan pendidikan. Ada 4 kata ini yang menjadi fundamental industri supaya mereka mau menerima siswa-siswi atau mahasiswa di sekolah atau di universitas. Yaitu yang pertama, cheaper, kedua better, faster, dan easier. Ini hanya bisa di-solve atau diselesaikan dengan teknologi. Ketika teknologi tidak hadir di sekolah, kan ini menjadi tanda tanya besar. Nah, ketika Google nih, mungkin ya beberapa waktu lalu ya, ketika Google yang menjadi raksasa perusahaan dunia, kita nggak pernah ngira nih ada kompetitornya namanya ChatGPT yang tiba-tiba buat Google itu ketar-ketir ya, bahasa ini ya, bahasa gaulnya gitu ya, ketar-ketir dengan kehadiran ChatGPT. Kalau saya ibaratkan itu, ChatGPT itu sekarang itu namanya answer engine dan Google itu search engine. Nah, kita ini ada di masa shifting nih, perusahaan-perusahaan besar dunia shifting dari search engine ke answer engine.
Kita nggak mau lagi nyari-nyari yang ribet-ribet di Google hanya untuk mensortir mana nih artikel-artikel yang cocok nih, mana yang cuma kosong atau yang sampah doang. Dan kita pengennya yang direct, yang individual, yang personalized, yang langsung direct satu persatu nih. Dan itu di solve sama ChatGPT. Jadi shifting dari perusahaan-perusahaan yang notabene cuma pengennya search engine yang kita harus ketik, terus kita cari sendiri. Sekarang sudah shifting ke answer engine. Lalu saya ibaratkan Google itu seperti kita main game. Kita main game, itu kita harus disodorkan peta nih, peta. Kita mau cari rute mana yang terbaik buat menyelesaikan game kita. Rute yang cocok buat ya kita buat menyelesaikan misi-misi yang ada di game. Nah kan kita bingung ya, maksudnya kalau nggak ada petunjuk, nggak ada arah, kita mau ke arah mana nih? Mau lewat sini atau lewat sana? Kan membuang banyak waktu. Nah ChatGPT saya ibaratkan sebagai sebuah karakter asisten virtual yang direct ke saya sebagai user. Jadi dia itu nanya, personalize, mensuggest, memberikan saran, oke, ini rute terbaik kamu. Oke, kamu harusnya jalannya lewat sini. Jadi kita bisa tanya apapun ke ChatGPT dan dia direct one-on-one, satu persatu. Dan saya melihat di zaman sekarang ini adalah masa di mana peradaban manusia naik level. Naik level di mana kita nggak pernah ngerasain yang beginian lagi. Sebelumnya kita nggak pernah merasa kita butuh ChatGPT. Kita nggak merasa kalau kita itu ya perlu one-on-one, kayak ada konsultan gitu ya. Kita tiba-tiba punya konsultan gratis gitu ya. Nah, dalam statistik ini hanya dalam waktu 2 bulan ChatGPT mampu meraih 100 juta user pertama. Bandingkan dengan TikTok. Saya juga anak TikTok gitu ya. Tapi ini kalah TikTok yang se-powerful itu, yang algoritmanya bikin orang-orang anak-anak muda kecanduan, masih kalah dengan ChatGPT. Berarti ada sesuatu yang aneh nih, sesuatu yang janggal nih. Kok bisa TikTok yang bikin orang kecanduan kalah dengan ChatGPT yang ya baru muncul 2 bulanan. Saya mewawancarai banyak stakeholder pendidikan, mulai dari murid, mahasiswa, dosen, guru, software engineer, itu ada yang dari India juga, dan ada Bumblebee di kanan atas, random gitu ya. Dan saya menyimpulkan satu kata dari semua pembicaraan itu, bahwa ChatGPT buat kita semakin produktif. ChatGPT buat kerjaan kita lebih cepat. ChatGPT membuat kita itu lebih ya menghemat banyak waktu. Ini elemen penting kalau kita itu menggunakan ChatGPT. Mungkin banyak orang yang nggak paham, mungkin harus menggunakan ChatGPT itu ya random gitu, asal-asal masukin aja. Padahal kalau kalian atau Bapak Ibu bisa menggunakan elemen-elemen ini, ChatGPT bisa menjadi powerful. Yang pertama yaitu persona. Kita bisa menyuruh si ChatGPT ini menjadi sebuah tokoh. Misalnya kita menyuruh dia, ayo kamu jadi Elon Musk, kamu jadi Mark Zuckerberg ya, kamu jadi expert di bidang pendidikan, kamu jadi expert atau konsultan di bidang marketing gitu. Kita mendefinisikan persona. Lalu ada namanya konteks. Kita perlu mendefinisikan konteksnya, seperti kalau kita itu pengen membuat sesuatu yang produktif gitu ya. Kita mau produktif, lalu kita mau buat blog. Blognya mau seperti apa? Yang ada
yang ada targetnya seperti apa, itu dijelaskan dalam bentuk konteks. Lalu juga ada tone of voice. Tone of voice ini kita kasih ChatGPT sebuah style, sebuah ini pembicaraan supaya ChatGPT ini hidup, bukan seperti robot. Jadi kita mau seperti, tolong kamu pakai bahasa yang casual ya, tolong kamu pakai bahasa yang humoris ya, kamu pakai bahasa yang informal. Jadi kita bisa bikin itu menjadi semenarik mungkin. Lalu ada limitasi. Limitasi kita bisa kasih batasan. Oke, saya mau buat proposal, saya mau buat paragraf dalam 300 kata. Kasih limitasi, biar nggak terlalu over. Lalu ada objektif. Misal kalau kita buat landing page atau website, kita mau objektifnya itu si calon customer, calon user yang ingin masuk ke website kita, itu menjadi conversion, bisa mau membeli produk-produk kita. Nah, itu objektif. Ataupun kalau dalam pendidikan, kita mau objektifnya siswa terampil bahasa Inggris, misal. Siswa terampil dalam critical thinking. Nah, dan terus ada target market. Kita bisa menyuruh ChatGPT itu buat targetnya itu anak muda umur berapa, atau orang-orang tua. Itu kita bisa lakukan. Nah, ini adalah fitur-fitur yang terbaru yang akan saya sampaikan. Salah satunya yaitu GPT-4. GPT-4 itu sudah real time, sudah updatean terbaru, dan dia connect dengan browser Bing punya Microsoft karena mereka partneran ya. Lalu ada code interpreter, itu seperti buat codingan ya, codingan buat para programmer. Lalu ada plugin. Plugin ini enaknya, misal Bapak Ibu menggunakan Canva. Jadi Canva-nya ditarik masuk ke dalam si ChatGPT. Terus ada namanya juga Zapier. Zapier itu sebuah platform buat otomatisasi. Jadi kita kalau mau buat Twitter, misal mau buat nge-tweet gitu ya, buat kata-kata, kita bisa masukin di dalam ChatGPT, langsung connect ke Twitter. Jadi kita masukin di ChatGPT, ke uploadnya ke Twitter. Itu bisa dilakukan oleh GPT-4. Dan sekarang ini barusan update terbaru nih, dari 2 minggu lalu ya, saya baca ChatGPT itu sudah bisa lihat, dengar, dan bicara. Lihat dalam artian kita bisa upload gambar, kita bisa capture gambar. Kita tanya ke ChatGPT, tolong gambar ini analisis, ini tuh gambar apa. Dan misal kita mau minta bantuan nih, itu kan ada gambar sepeda, dia tanya gimana cara turunin dudukan sepedanya. Terus si ChatGPT itu jawab, dan jawab ini ya ada kepanjangannya dan sebagainya, ada jawabannya. Lalu kita masih bingung nih, kita fotoin foto buku manualnya, buku manual cara menurun buku manual sepedanya, dan dia langsung jawab semua sesuai dengan apa yang diinputkan ke si ChatGPT. Kalau di sebelah kanan itu ChatGPT sudah bisa bicara seperti Google Home, seperti Siri, seperti Alexa, tapi lebih deep, lebih seperti conversation gitu. Jadi dia itu sudah bisa bicara. Tinggal dimasukin ke dalam robot, dia bisa menjadi hidup. Lalu ada namanya fitur custom instructions. Ini fitur yang menurutku worth it, perlu dipakai oleh Bapak Ibu. Karena apa? Kita bisa mendefinisikan background kita, konteks kita itu seperti apa. Jadi kita bisa bilang ke ChatGPT, kalau saya itu seorang guru, saya seorang guru IPA yang di Indonesia, dan saya mengajar murid SMP gitu ya. Dan di sebelah kanannya ada thought starters, itu seperti hints buat kita, buat melengkapi konteksnya. Jadi kita nggak perlu lagi buat prompt berulang-ulang yang panjang untuk mendefinisikan sesuatu, mendefinisikan apa yang kita inginkan. Lalu kita juga di bawahnya itu ada dari ChatGPT itu responnya mau seperti apa. Misal tampilan informasi dalam bentuk table format, pros dan cons-nya.
gunakan dengan bahasa yang mudah dipahami buat murid SMP. Lalu jawabannya ini seperti ini. Jadi saya tanya nih, apa 3 materi terpenting untuk mengajar tentang metabolisme sel? Tadi kan sebelum ini saya sudah minta ChatGPT buat bentuk table format pros dan cons-nya. Gunakan dengan bahasa yang mudah dipahami. Jadi di sini tuh dia langsung buat dalam bentuk table pros dan cons-nya. Kita nggak perlu buat prompt lagi di dalam prompt ChatGPT-nya. Dan ada lagi hidden gem yang saya temukan juga, namanya temperature setting. Buat Bapak Ibu bisa coba-coba. Temperature setting ini cukup menarik ya, menurut saya. Karena kita dengan prompt yang sama, tapi dengan temperatur yang berbeda, itu menghasilkan jawaban yang berbeda. Misal saya memberikan prompt, kamu adalah siswa baru pertama kali maju di depan kelas. Perkenalkan diri kamu. Temperaturnya 0. Dia pakai jawaban yang biasa. Halo semuanya, saya adalah ChatGPT model bahasa dari OpenAI. Meskipun saya hanya program komputer, saya di sini untuk berpartisipasi dan membantu dalam diskusi. Terima kasih telah menerima saya di kelas ini. Lalu saya coba lagi naikin temperaturnya jadi 0,6. Dengan prompt yang sama, temperatur yang berbeda. Dia jawab gini, selamat pagi semuanya, aku Rizky, aku baru saja pindah dari Surabaya. Hobi aku adalah berenang dan menonton film. Mungkin beberapa dari kalian sudah melihatku di koridor sekolah atau kantin. Meskipun agak canggung berada di sini, aku berharap kita bisa cepat akrab dan saling mengenal. Terima kasih sudah mendengarkanku. Dan saya coba lagi naikin ke 1. Dia makin agresif, makin kreatif, semakin beragam. Responnya tidak terduga sama sekali. Hai semua, saya ChatGPT. Tapi tunggu sebentar. Sebenarnya saya tidak punya nama manusia. Dan jujur saja, saya juga bukan siswa sungguhan. Tapi hey, jika saya benar-benar seorang siswa, mungkin hobi saya akan menjadi menghitung bit dan byte sambil menari di antara rangkaian data digital. Oh, dan saya suka memes. Siapa di sini yang suka memes juga? Kita bisa jadi partner memes terbaik. Semoga kita semua punya tahun ajaran yang luar biasa. Dengan prompt yang sama, temperatur yang berbeda, dia bisa menjadi kreatif luar biasa. Saya juga sudah coba jadi temperatur 100. Itu makin nggak karuan itu. Dia bilang Andromeda lah, dia mendefinisikan bumi dan Bapak Ibu bisa coba. Luar biasa. Nah, konteksnya dengan pendidikan, tadi stakeholdernya, ketiga stakeholder ini bereaksi semuanya. Tapi ada tiga reaksi ya. 3 reaksi. Yang pertama, tidak reedukasi dan ya sudah jalani seperti biasa. Yang kedua, tadi seperti universitas atau sekolah yang menolak. Walaupun dia sudah teredukasi, dia tahu, tapi dia menolak dengan kehadiran ChatGPT. Yang ketiga adalah orang-orang yang mau beradaptasi. Nah, ini saya mendapat case lucu ya. Anak tetangga Partovi, CEO Code.org, dapat nilai F pada tugas sekolah hanya karena guru menuduhnya menggunakan ChatGPT. Dan dia bersikeras bilang dia itu menulisnya sendiri. Sekarang muncul kecurigaan nih antara guru sama murid. Gurunya merasa, kamu jangan-jangan pakai ChatGPT ya, kok bisa tulisan bagus. Tapi muridnya nggak mau ini nggak mau ngaku. Dan memang ya mungkin memang beneran dia sendiri yang buat. Nah, kan jadi ini ya ambigu ya. Nah, murid mulai tanya-tanya nih. Saya dituduh sama guru saya, terus ya gimana ya? Ya mendingan saya sekalian pakai ChatGPT ya. Gimana biar nggak ketahuan aja sekalian ya. Terus guru ya mulai mikir juga gimana bikin pembelajaran menarik di kelas biar nggak kalah sama ChatGPT. Terus manajemen sekolah ya kebijakan apa nih yang harus diambil. Nah, ada 3 perspektif yang saya coba ingin sampaikan kalau saya jadi murid. Menurut Bapak Ibu, kenapa saya itu menyontek sih sebagai murid? Ada yang mau bantu jawab? Kenapa sih saya cheating kalau saya murid? Kenapa sih saya pakai ChatGPT kalau saya murid?
Kalau bagus. Bikin nilai bagus. Bagus. Sibuk. Benar, sibuk. Ya? Kalah. Biar nggak kalah. Biar. Kenapa? Naluri alamiah. Oke, masuk akal. Nah, jawabannya ya simple. Tidak punya mentor bimbingan belajar 24 jam kali 7 hari untuk support saya. Ini ada platform gratis, konsultasinya bisa 24 jam, ngerjain lebih mudah, lebih produktif, kenapa nggak dipakai? Kan mubazir ya. Jadi saya sebagai murid, ya mau nggak mau ada nih teknologi, jadi harus dipakai. Apa sih yang bisa dilakukan oleh murid? Menjelaskan konsep yang kompleks ke anak kecil dalam berapa kata. Lalu membuatkan proposal berapa lembar tentang apa, misal ekonomi. Menulis esai mengenai perkembangan penduduk sebanyak 5 paragraf. Merangkum artikel apa dengan bahasa anak muda. Menjadi konsultan di bidang apa dan memberi solusinya. Jadi kita punya mentor dari yang bisa memahami segala bidang nih. Nah, pro-nya ya tentu sebagai murid kita terbantu dong, bantuan pembelajaran. Lalu bikin kreativitas muncul. Kita sebagai murid juga harus ngotak-atik dengan ChatGPT. Pakai prompt, oh ini nggak cocok, ini lebih baik ditambah ini. Jadilah prompt yang bagus. Kan itu mengasah kreativitas anak dong, atau murid dong. Lalu ada fleksibilitas waktu. Nah di situ kan kita bisa kapanpun, mau dimanapun ngerjain gampang, karena ada di HP kita, ada di laptop kita, dan nggak bayar. Itu kuncinya. Lalu kontra, ketergantungan. Tapi ini ya juga bisa diblok sih. Maksudnya siapa sih yang sekarang nggak ketergantungan sama HP? Semua sekarang kalau nggak pakai HP ketinggalan di rumah, ini ya was-was ya. Lalu ada kesalahan informasi. Memang untuk sekarang masih belum seakurat itu. Cuma kalau saya lihat memang perkembangannya begitu pesat. Lalu kurangnya interaksi sosial. Mau nggak mau diakui anak muda sekarang lebih suka interaksinya lewat HP ketimbang ketemu langsung. Lalu perspektif kedua kalau saya jadi guru. Nah, saya mau jelasin ada paradigma mengajar dulu. Paradigma yang pertama, teaching as telling. Ini mungkin masa di mana masa penjajahan atau masa 1800-an, di mana satu-satunya sumber informasi adalah guru. Murid belajar mendengarkan si guru, one direct, one way. Jadi ya kita dapat informasi dari guru, kalau mau cari informasi lain nggak ada. Jadi susah. Dan ini tentu nggak bagus buat siswa. Karena ya cuma one direct, nggak ada interaksi nih. Lalu paradigma yang kedua adalah teaching as organizing activity. Di mana guru yang merancang, mengelola, atau mengorganisir kelompok, organisasi. Jadi mulai ada interaktif. Mulai ada interaksi antara siswa satu dengan yang lain. Tapi ini hanya sekedar guru mengorganisir, belum masuk dalam pembelajaran yang mengutamakan empati. Dan yang terakhir yaitu teaching as making learning possible, di mana fokusnya adalah learning. Jadi siswa-siswa atau murid-murid itu fokusnya buat berinteraksi, empatinya dapat, aktifnya dapat. Contoh misalnya gini, misalnya si murid itu sama gurunya disuruh, oke, kalian semua pakai ChatGPT, kalian semua boleh pakai teknologi apapun, kerjakan tugas-tugasnya di rumah, tapi di sekolah kita berargumen satu siswa dengan siswa lainnya. Argumen kalian apa? Kenapa argumen kalian ini? Kenapa argumen kalian ini? Jadi ada pembelajaran di situ. Ada pembelajaran satu sama lain nih.
antara siswa-siswa, bukan hanya guru saja, tapi sama siswa lain juga. Argumenmu apa? Argumenku ini. Jadi di situ pembelajaran muncul, pembelajaran mulai ada. Nah, yang guru dapat lakukan dengan ChatGPT tentu ya membuat soal-soal isian atau esai. Terus membuat rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, dibuat kurikulum ya. Lalu modifikasi soal yang ada di internet atau buku. Juga bisa buat ide ice breaking dan menyajikan saran masalah psikologi siswa. Dan pro-nya tentu buat guru yang menghemat waktu dan tenaga. Karena ya masalah administrasi kita tahu ya, mungkin guru-guru ribetnya di administrasi. Terus evaluasi menyeluruh di mana ya bisa manfaatin ChatGPT juga mengkoreksi soal-soal dari murid nih. Jadi sama-sama manfaatin nih. Terus juga lebih fokus ke pembelajaran. Tapi kontranya ya kurangnya pengawasan. Kita nggak bisa ngawasi murid 24 jam 7 hari. Terus kurangnya keterlibatan personal dan ketidakpastian dalam penilaian. Karena ya gimana kalau murid menggunakan ChatGPT, ya nilainya gimana nih? Jadi ambigu kan. Nah, ini ada satu website dari OpenAI yang menciptakan ChatGPT. Itu namanya Teaching with AI. Bapak Ibu bisa coba searching di sini atau cari di sini Teaching with AI. Jadi dia itu memberikan prompt-prompt yang sebagai guide atau pengajaran untuk guru-guru. Lalu ini juga ada AI for Education.io. Ini tuh adalah prompt-prompt buat edukator, buat guru-guru. Jadi kayak perpustakaannya prompt. Itu Bapak Ibu juga bisa akses di sini sebagai referensi. Lalu yang ketiga adalah kalau saya nih jadi manajemen sekolah atau kampus, saya harus gimana? Kebijakan penggunaan ChatGPT harus dilakukan oleh manajemen sekolah atau kampus. Karena ini satu-satunya yang bisa dilakukan oleh manajemen sekolah atau kampus supaya anak didiknya tidak ketinggalan sama teknologi. Kebijakan seperti apa? Yang pertama, pengenalan ChatGPT. Kita sebagai manajemen sekolah atau kampus mendefinisikan ChatGPT itu apa? Sebuah program chatbot AI yang berguna untuk mengenerate teks, menghasilkan inovasi baru. Itu kita jabarkan. Lalu ada evaluasi informasi. Jadi murid-murid yang menggunakan ChatGPT harus mengevaluasi informasi yang mereka dapatkan dari ChatGPT. Jadi akurat atau tidaknya murid juga harus mengevaluasi. Lalu yang ketiga ada pengakuan terhadap ChatGPT. Si murid harus mengakui kalau dia mengerjakan tugas menggunakan ChatGPT, dia harus akui itu. Lalu ada keempat, pengiriman laporan akhir, di mana ketika murid mau submit tugas mereka, dia harus menyertakan jejak dari ChatGPT. Di sini contohnya mencantumkan dalam citation atau footnote, catatan kaki. Itu sekarang sudah bisa dilakukan oleh ChatGPT dengan kita share link to chat-nya. Jadi semua prompt, semua hasil jawaban itu bisa kita lihat. Supaya nanti ada argumen, kamu kok bisa bagus gini. Tambah lama tambah bagus, bisa juga jadi best practice buat sekolah tersebut. Bisa dipakai prompt tersebut untuk menaikkan pembelajaran. Lalu juga ada kemiripan dan plagiarisme. Nah, ini juga perlu didefinisikan. Kalau si murid misal ada tugas coding gitu ya, tugas coding dan kebanyakan pakai ChatGPT itu nggak boleh. Jadi sebagian besar harus ada unsur manusianya, harus ada unsur ya si murid tersebut yang mengerjakan, itu harus didefinisikan. Lalu verifikasi dari edukator atau guru ya. Jadi guru juga punya tugas dan tanggung jawab buat memverifikasi jawaban-jawaban dari si murid. Nah, pro dan kontranya, kalau pro-nya efisiensi administrasi.
Dan juga mutu pengajaran ditingkatkan otomatis. Kenapa? Karena kita mengadopsi teknologi. Dan analisis data. Analisis jadi lebih cepat. Kontranya memang ketergantungan teknologi. Dan kurangnya aspek manusia. Kemudian kekhawatiran privasi. Ini juga menjadi kekhawatiran juga ketika data siswa atau data mahasiswa dimasukkan ke ChatGPT semua. Ya kita nggak tahu diapakan data tersebut. Nah, jadi sekarang ada tugas masing-masing nih dari 3 stakeholder pendidikan. Yang pertama tugas murid harus bertanggung jawab, mengakui kalau dia itu menggunakan ChatGPT atau enggak. Dan tugas guru memverifikasi. Kita bisa menilai, oh dulunya ini murid ini kok jelek tulisannya tiba-tiba bagus. Nah itu harus coba dinilai dan diverifikasi. Dan tugas manajemen sekolah atau kampus sebagai pengatur lalu lintas, seperti dia mengasih batasan mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Nah pada akhirnya kita sebagai orang-orang yang berada di pendidikan harus fokus pada kelima hal ini, yaitu pertama creativity. Kita harus membuat si murid-muridnya itu berkreasi semaunya si murid-murid, biar tercipta inovasi di situ. Lalu ada critical thinking, ya otomatis buat berpikir kritis. Lalu communication skills, ini juga penting. Kita nggak mau dong kalau murid-murid kita nggak bisa berkomunikasi dengan baik dan nggak bisa menyampaikan argumen-argumennya. Jadi itu harus ada skillnya juga, itu fokusnya di situ, membuat mereka itu mau berargumen. Bukan kalau kita itu menyampaikan materi lalu kita tidak membiarkan si murid bertanya, kan itu nggak baik. Kita harus membiarkan si murid bertanya supaya terjadi proses belajar itu. Lalu problem solving skill, di mana ya harus bisa menyelesaikan persoalan-persoalan dengan baik atau tugas-tugas yang diselesaikan itu dengan baik. Dan yang terpenting juga technological fluency. Ini yang masih kurang nih di dalam institusi pendidikan kita. Kita merasa baik-baik saja nih, baik-baik saja semua pelajaran berjalan normal. Padahal kita tahu sendiri perkembangan AI ini sangat luar biasa. Yang dari 1 tahun yang lalu kita merasa nggak ada apa-apa, tiba-tiba semua perusahaan dunia dari Amazon, Meta, terus kayak ChatGPT ini, Microsoft, itu semua pindah menggunakan AI. Kalau kita tidak beradaptasi dan kita tidak mau mengadopsi teknologi di dalam pendidikan, ya bisa saja kita kalah. Dan itu menjadi persoalan yang cukup serius ya. Lalu ada quote dari CEO Partovi, CEO Code.org, namanya Hadi Partovi. Dia itu bilang, kalau bahaya terbesar saat ini adalah kita itu tidak mau berubah. Pendidikan kita itu tidak mau berubah. Dan kita tidak mengembangkan pendidikan. Juga kita merasa kalau pendidikan saat ini itu sama relevannya dengan pendidikan di 1800-an. Padahal itu sudah jauh berbeda. Dan tentu saja pendidikan di 1800-an dan 2030 nanti akan jauh berbeda. Semua informasi sudah ada, semua teknologi sudah disiapkan, infrastrukturnya sudah ada. Tinggal bagaimana kita menyiapkan anak didik kita atau murid-murid ini bisa beradaptasi dengan ini semua. Begitu. Dan terakhir, ya saya ingin menyampaikan stay curious, stay human, dan embrace AI. Terima kasih. Oh ya, Bapak Ibu, saya ingin membuat konten singkat karena saya membuat konten kreator. Konten singkat. Jadi saya bilang Indonesia Future of Learning Summit 2023. Bapak Ibu bilang ya, stay curious, stay human, and embrace AI. Oke, bisa? Jadi gerakannya gini.
stay curious, stay human, and embrace AI. Oke? Stay curious, stay human, and embrace AI. Bisa Bapak Ibu? Saya coba ya. Indonesia Future of Learning Summit 2023. Yeay, tepuk tangan semuanya. Oke, berarti sekarang kita boleh langsung open question aja dari Bapak Ibu sekalian. Nah, ada yang pengen ditanyakan? 3 pertanyaan dulu. 1, 2, 3. Oke, Bapak yang ada di sebelah sini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang Bapak Ibu sekalian. Mas, terima kasih banyak atas materi yang sudah disampaikan. Perkenalkan sebelumnya, saya Zul Asari dari Kaizen Room. Kami Human Resource Development. Yang ingin saya tanyakan berkaitan dengan ChatGPT ini, sebelumnya saya ingin sedikit berbagi juga kalau ChatGPT ini salah satu tools yang paling sering saya gunakan. Dan terima kasih banyak dari OpenAI sudah membuat ChatGPT ini. Berkaitan dengan hal itu dan mungkin ini juga dirasakan oleh Bapak Ibu sekalian yang menggunakan ChatGPT juga adalah adanya rasa nyaman, terlalu nyaman dengan apa yang bisa dilakukan oleh GPT dan merasa, dan akhirnya saya berada pada sebuah situasi, sebuah state kayaknya kalau ada apa-apa bikin caption bisa minta tolong ChatGPT deh, kalau mau bikin tugas kayaknya bisa minta tolong ChatGPT deh, dan lain sebagainya. Dan itu yang saya rasakan sekarang. Nah, kalau menurut Mas sendiri kira-kira enaknya gimana ya? Biar saya juga tetap berada dalam learning state itu, karena saya juga butuh untuk mau dan terus belajar dengan hal-hal baru, tapi di satu sisi juga pengen nge-embrace si AI ini biar bisa memberikan saya ya, AI itu intinya adalah bagaimana bisa membantu saya lah, seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Berarti fokusnya buat mendapatkan news atau di ekosistem AI ya, Mas Zul? Ya, kalau saya sendiri, karena saya suka buat melingkupi saya dengan AI. Jadi tontonan saya misal di YouTube, ya semua tentang AI. Jadi orang-orang saya mendapatkan informasi atau edukasi dari orang-orang luar. Di Indonesia sendiri masih kurang nih orang-orang yang fokusnya di AI. Jadi saya mendapatkan informasi dari luar. Lalu di LinkedIn kalau Bapak Ibu tahu platform buat profesional, itu banyak profesor, banyak dosen-dosen yang mau membagikan ilmu-ilmunya secara gratis. Dan itu di follow influencer atau dosen atau profesor yang memang fokusnya di bidang AI. Ataupun orang-orang konten kreator di bidang AI. Jadi kita harus ciptakan ekosistem kita sendiri, ekosistem di bidang AI. Kalau kita mau mengikuti perkembangan zaman dan follow juga kayak platform-platform yang menciptakan AI ini, follow OpenAI. OpenAI sekarang kerjasama dengan Microsoft, follow Google. Google sekarang ada Bard, sudah perkembangan teknologi sudah mulai bersaing dengan Bard, dan yaitu kita coba ciptakan ekosistem itu supaya diri kita itu bisa mengikuti perkembangan zamannya. Begitu Mas. Terima kasih. Iya, berikutnya Ibu. Ya, selamat siang Pak Daud. Ya. Kak Daud ya. Saya Ino dari BPK Penabur Jakarta. Kak, saya sangat setuju. Saya juga pengguna ChatGPT. Dan saya sangat tidak ada hari yang tidak saya lewati dengan ChatGPT, Pak. Nanti dengan Google juga, Google AI ya Bu ya, Bu Pevita. Nah, dengan munculnya ChatGPT tidak dipungkiri ya Pak, ada shifting yang sangat besar di dalam dunia pendidikan. Dan tadi Bapak sudah tampilkan dalam berita-berita, ternyata juga banyak yang ban juga untuk ChatGPT. Tapi menurut saya itu agak tidak mungkin ya, tidak relevan ketika dia ban di sekolah, mereka akan buka di rumah, begitu. Nah, artinya ketika ada shifting itu, yang paling tergoncang ini proses belajarnya dan juga assessmentnya Pak. Ya, dulu kita sudah nyaman ya dengan kasih mereka pilihan ganda atau kasih mereka esai. Ternyata semuanya bisa dijawab dengan ChatGPT dengan sangat mudahnya Pak. Nah,
terkait dengan hal itu Pak, apa sih pendekatan atau strategi atau modelkah atau metodekah yang harus dilakukan terkait dengan proses dan assessment sehingga tadi Pak siswa-siswa kita itu dapat stay curious, stay human and embrace AI. Terima kasih Pak. Ya, ya. Baik. Buat soal assessment atau menaikkan level dari pertanyaan atau soal-soal di sekolah gitu ya. Ya memang mau nggak mau kita harus menciptakan kondisi di mana murid-murid ini mau menyampaikan pendapat mereka. Jadi bukan lagi materi yang difokuskan. Kalau materi kita sudah tahu semua, sudah bertebaran nih. Jadi kita sudah tidak bisa mengandalkan materi sebagai fokus pembelajaran di dalam sekolah atau di kampus. Yang harus kita utamakan adalah proses learning dari esai-esai tersebut. Misal dibuat soal-soal yang memang menimbulkan critical thinking nih dari mahasiswanya atau siswanya. Dan juga ya dibuat soal-soal atau kegiatan-kegiatan yang mahasiswanya ini berargumen satu sama lain. Jadi mereka sudah punya pembekalan nih, sudah belajar ChatGPT di rumah, sudah mengerjain soal-soalnya di rumah. Nah, saatnya di sekolah, guru atau dosen sebagai pembimbing ini merancang supaya pembelajaran argumen-argumen itu bisa terjadi. Jadi levelnya itu harus naik, bukan sekedar materi. Begitu Ibu. Ya. Oke, ya. Yang di sebelah sini. Ya, selamat siang Mas Daud. Ya, selamat siang. Saya Asif Awaludin dari Sekolah Islam Cikal Harapan. Pertanyaannya hampir sama seperti Ibu tadi. Mungkin tadi secara teknis, mungkin pertanyaan kali ini saya ingin lebih ke secara diplomatis bagaimana ChatGPT ini masuk ke dunia pendidikan, khususnya saya sebagai yang berkecimpung di taman kanak-kanak dan sekolah dasar, siswa juga bisa merasakan dampaknya ChatGPT. Kalau yang tadi dari sesi 1 sampai sekarang kan kita melihat nampaknya hanya guru yang bisa menikmati ChatGPT ini. Terus yang keduanya, bagaimana sih regulasi yang sudah disiapkan mungkin dari Mas Daud sendiri, sedangkan sikap skeptis wali murid kita dari jenjang TK sampai SMA tidak ada yang membolehkan membawa handphone. Mungkin hanya sedikit sekolah yang membolehkan membawa handphone, sedangkan itu kita gunakan melalui akses handphone semua atau laptop. Itu Mas, terima kasih. Oke, terima kasih. Berarti yang pertanyaan pertama itu fokusnya gimana anak-anak, kanak-kanak itu bisa menggunakan ChatGPT, bisa merasakan. Oke, kalau buat anak-anak ya, mungkin memang kreativitasnya harus ada bimbingan dari guru-guru kanak-kanak gini. Maksudnya dibuat soal-soal atau tugas-tugas yang memang si teman kanak-kanak ini bisa coba explore nih ChatGPT dengan menggunakan suara. Kalau nanti sudah launching nih OpenAI dengan menggunakan suara, nah si anak-anak bisa coba untuk menggunakan suara, lalu nanti akan dibalas sama OpenAI-nya, sama ChatGPT-nya dibalas suara juga. Dan itu kan trigger. Nah, guru juga harus pembimbing di bagian situ. Itu bisa dicoba explore buat ChatGPT. Nah, pertanyaan kedua tadi berkaitan regulasinya. Nah, kalau regulasinya sendiri memang mau nggak mau kita harus akui bahwa kita masih ragu-ragu ya di sekolah atau kampus buat netapin kebijakan ChatGPT di kampus atau sekolah. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, memang harus ada ada gerakan yang ditimbulkan ya seperti kebijakan tadi, mulai mendefinisikan ChatGPT itu apa, dan murid kalau menggunakan harus mengakui menampilkan footnote atau citasinya ke dalam tugas-tugas mereka. Itu harus dimulai oleh manajemen sekolah atau kampus, dan ya itu harus menjadi sebuah gerakan sih menurut saya. Begitu, Mas.
Iya, terima kasih. 3 pertanyaan. Ada yang sudah tadi dikurasi oleh tim? Udah ada. Oke, berarti kita masih ada waktu. Ini mau tanya. Oke, baik. 1, 2. Ya, 2 lagi. Silakan. Di depan sini. Yang mana? Oh itu. Baik Pak, terima kasih untuk kesempatannya. Yang pertama, pernahkah ada pengukuran keakuratan terhadap ChatGPT? Itu satu. Kalkulator. Pengukuran keakuratan. Oh. Ya, itu satu. Yang kedua, kenapa ya kalau ada essay yang dibuat secara mandiri, kalimat mandiri, kemudian kita copy paste ke ChatGPT, itu bisa diklaim oleh ChatGPT adalah, ya itu buatan saya gitu. Diklaim mandiri. Ya, saya pernah mencoba gitu ya, mencoba membuat sebuah essay, kata-kata sendiri, source-nya saya sendiri, kemudian saya coba nih kalau saya jadi guru nih saya mau cek nih gitu kan, saya copy paste ke ChatGPT, apakah ini tulisan dari ChatGPT, kemudian dia bilang, ya itu adalah hasil dari ChatGPT. Thank you. Sekarang menggunakan ChatGPT, ada yang namanya halusinasi dari ChatGPT. Halusinasi dari ChatGPT disebabkan oleh apa? Ada large language model atau big data besar nih. Big data semua dimasukkan ke dalam satu platform namanya ChatGPT. Dan tugasnya hanya satu, mengenerate teks sesuai perintah si user. Jadi keakuratannya belum pasti gara-gara data belum sebesar yang ada sekarang ini. Sekarang baru sekitar 170 billion parameters yang ada di ChatGPT. Ya tinggal tunggu waktu saja, nanti datanya semakin besar, misal jadi 1 triliun parameter, atau 5 triliun atau 100 triliun parameter, nanti akan data semakin akurat. Karena dia menjawab sesuai data yang dimasukkan ke dia. Terus yang kedua, tadi berkaitan tentang klaim. Ya, diklaim gara-gara yaitu tadi dia merasa oke, ini punya saya, sudah ada inputan dari user dan dia sudah mengenerate memproses semua data yang ada di dia. Jadi inputan kita itu dianggap sebagai processing data dia. Jadi bukan masalah ini milik siapa, ini milik siapa. Selama kita memasukkan ke situ menjadi data dia. Jadi dia memproses inputannya berdasarkan inputan kita dan ditambahi data-data yang dia miliki. Begitu. Sudah, terima kasih. Iya, satu lagi. Cek. Baik, terima kasih. Saya Alphonse dari Sekolah Atalia. Ingin menanyakan menurut Bapak kira-kira penggunaan ChatGPT untuk anak-anak best practices seperti apa untuk dalam hal keamanan data pribadi. Jadi kan pasti mereka akan menggunakan upload data dan segala macam. Menurut Bapak kira-kira saran apa yang terbaik supaya keamanan data pribadi dapat terjaga? Terima kasih. Oke. Buat masalah keamanan ini masih menjadi ambigu ya. Karena kita tinggal di era di mana ketika kita lahir datanya sudah terupload nih ke server-server nih. Kalau ada hacker yang tiba-tiba mau mencuri data kita dan si government atau pemerintah kurang bisa menjaga data, kan jadi masalah ini, bisa diperjualbelikan. Jadi memang buat masalah privasi keamanan harus ada tindakan dari pemerintah buat ada tim khusus yang membuat regulasinya dan menciptakan tim cyber security yang buat mengamankan data-data kita. Karena kalau seminimal pun meskipun kita nggak upload apapun, pasti ada saatnya kita mengupload data ke digital. Itu mau nggak mau harus diakui. Pasti akan data kita ada yang diupload di digital. Misal kita mau login ke Google, kan pasti ada data nama atau tanggal lahir dan lain sebagainya. Itu data-data yang memang dibutuhkan, dan itu ya kembali lagi sama pemerintah nanti regulasinya seperti apa. Kita nggak bisa menghindari itu. Untuk
untuk best practice-nya buat anak-anak memang satu-satunya jalan yaitu orang tua memberitahu, orang tua memberikan parenting, data ini yang boleh kamu upload, data mana yang privasi. Jangan jangan data-data yang misal menunjukkan alamat rumah atau privasi yang benar-benar bukan seharusnya diupload di internet gitu ya. Ya, begitu. Sejauh ini saya tahunya iya, karena dia sudah bekerja sama juga pemerintah di US. Ada satu momen ketika para founder ini, Sam Altman, CEO OpenAI, dan Elon Musk, Mark Zuckerberg dikumpulkan buat membahas privasi data, keamanan data. Jadi memang ada regulasi, ada campur tangan pemerintah. Jadi sejauh ini saya meyakini masih aman. Begitu. Ya, terima kasih. Oke, mari kita berikan tepuk tangan untuk sesi Pak Daud Kurnia. Ya, terima kasih.